I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kelimpahan unsur-unsur di alam. Unsur merupakan komponen dasar penyusun materi yang ditemukan di alam, baik di kerak bumi, dasar laut maupun di udara atau atmosfer, dalam bentuk unsur, senyawa maupun campurannya. Beberapa unsur ditemukan di alam dalam keadaan bebas dan jumlahnya sangat melimpah, seperti oksigen dan nitrogen. Ada pula unsur yang ditemukan di alam dalam keadaan bebas namun jumlahnya relatif kecil, seperti emas dan perak, serta gas mulia. Selain itu, sebagian besar unsur-unsurnya yang ditemukan di alam dalam bentuk senyawa seperti batuan, garam, maupun terlarut dalam air laut. Sifat fisika dan unsur kimia. 1. Alkali. Dalam sistem periodik unsur, golongan 1A disebut juga dengan golongan alkali. Hal tersebut dikarenakan semua golongan alkali mampu bereaksi dengan air membentuk larutan alkali. Adapun anggota golongan alkali dari atas ke bawah secara berturut-turut adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan frasium. Sifat fisikanya yaitu unsur alkali mampu bertindak sebagai konduktor panas yang baik, memiliki permukaan yang mengkilap dan berwarna abu-abu keperakan. Selain itu, unsur alkali mempunyai sifat yang lunak dan ringan. Sifat kimianya, unsur-unsur alkali mempunyai elektronegatifan kecil. Dengan demikian, unsur alkali dapat membentuk senyawa ion. Selain itu, unsur alkali semuanya reaktif, sehingga logam tersebut harus disimpan di dalam minyak supaya tidak bereaksi dengan oksigen dan uap air di udara. Adapun beberapa sifat kimia unsur alkali sebagai berikut. 1. Reaksi kimia logam alkali. A. Reaksi dengan air. Reaksi unsur alkali dengan air menghasilkan basa dan gas nitrogen beserta sejumlah energi yang sangat besar. Reaksinya sebagai berikut: 2L plus 2H, 2O, 2L, OH plus H2. Keterangan: L sama dengan unsur alkali. B. Reaksi dengan oksigen. Reaksi unsur alkali dengan oksigen menghasilkan senyawa oksida, peroksida, dan superoksida. Reaksinya sebagai berikut: 2L plus O2 LOI, di mana L adalah unsur alkali. Senyawa peroksida dan superoksida diperoleh dari reaksi dengan jumlah oksigen berlebih. Logam Li membentuk oksida, Na membentuk peroksida, sedangkan K, Rb, dan Cs membentuk superoksida. C. Reaksi dengan hidrogen. Reaksi unsur alkali dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Reaksinya sebagai berikut. Pembuatan unsur dan senyawanya. 1. Alkali. Logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelahan garamnya atau mereduksi garamnya. Elektrolisis larutan garam logam alkali tidak akan menghasilkan logam alkal karena nilai potensial elektrodenya lebih negatif daripada air. 2. Alkali tanah. Logam-logam alkali tanah diproduksi melalui proses elektrolisis lelahan garam halida, biasanya klorida, atau melalui reduksi halida atau oksidasi karena alkali tanah memiliki nilai potensial elektroda yang sangat negatif kecuali berilium. 3. Halogen. Proses pembuatan unsur dan senyawa halogen dilakukan dengan cara oksidasi, reduksi, dan elektrolisis. 4. Gas mulia. Pada umumnya semua gas mulia kecuali helium dan radium diperoleh melalui distilasi bertingkat udara cair. Prinsip kerja distilasi bertingkat berdasarkan perbedaan titik didihnya dengan perbedaan titik didih yang tinggi memungkinkan gas-gas mulia di udaranya dapat dipisahkan. Kegunaan unsur atau senyawa. A. Alkali. Hidrogen digunakan untuk membuat amonia, metanol sebagai permunian minyak bumi, untuk menghilangkan ikatan rangkap karbon-karbon, dan sebagai pengolahan pangan untuk mengonversi minyak nabati yang berwujud cair menjadi padat. B. Alkali tanah. Berilium merupakan logam yang ringan dan keras. Berilium digunakan untuk campuran pegas dan klip. C. Halogen. Fluorin digunakan untuk membuat senyawa CFE CCF sebagai pendingin ruangan, untuk memisahkan isotop U235 dari U238 melalui fusi gas dalam teknologi. Pembuatan baja. Baja adalah paduan logam besi yang unsur lain. Pembuatan baja dari besi kasar atau pig iron harus melalui proses berikut.
A. Menurunkan kadar C dalam besi kasar dari 3-4% menjadi minus 0,2-1,5%. B. Membuang pengotor Si, Mn, dan P. C. Menambahkan unsur logam lain sesuai dengan jenis baja yang diinginkan, atau Ni, Cr, Mn, dan sebagainya. Proses pembuatan baja yang banyak digunakan sekarang adalah proses tungku oksigen karena lebih praktis dan efisien. Tungku oksigen merupakan silinder baja dengan pelapis bersifat basah pada bagian dalamnya. Mula-mula ke dalam tungku dimasukkan besi kasar, besi bekas, dan kapur atau CaO. Kemudian oksigen murni ditiupkan ke dalam campuran yang berupa cairan panas. Oksigen yang bereaksi dengan karbon menjadi CO dan pengotornya akan terpisah. B. Silikon. Silikon dibuat dengan cara memanaskan pasir dan kokas. Atau C. Pada suhu sekitar 3000 derajat Celcius dalam tanur listrik atau tungku pembakaran. Kokas atau C berfungsi sebagai reduktor. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. SiO ditambah 20 Si ditambah 200%. Dampak negatif unsur atau senyawa. A. Oksigen. 1. Dapat menyebabkan bahaya kebakaran atau wujud gas. 2. Dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau wujud cair. B. Nitrogen. 1. Pencemaran udara yang disebabkan oleh nitrogen oksida atau NO dapat menyebabkan timbulnya peroksiasetil nitrates atau PAN, dan di mana PAN ini dapat menyebabkan iritasi pada mata yang menyebabkan mata menjadi terasa pedih dan berair. 2. Gas nitrogen mudah terbakar. C. Belerang. 1. Mudah terbakar dan meledak dalam bentuk serbuk mesiu. 2. Hidrogen sulfida atau HS berbau telur busuk, beracun, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Audio Jungle.